Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan suara buku yang berbahagia, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan dari sang kritikus Bang Zulkarnain Al-Maduri. Ada kisah kalau mengikuti video itu, kalau mengikuti di video. Jadi suatu saat Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan ini sedang berjalan-jalan, usai duhur mungkin, sedang berjalan-jalan bersama Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Tetapi yang menarik itu ceritanya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan yang perlu saya kritisi tadi. Beliau bincang-bincang dengan Kiai As'ad Samsul Arifin sampai tidak sadar masuk waktu asar. Kemudian Kiai As'ad Samsul Arifin seolah-olah mengatakan, "Kang, ini sudah masuk asar. Ayo kita sholat dulu." Tapi kemudian dalam kisah itu dikatakan Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, ini bagi mereka yang cerdas akan berpikir, Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, apa dia suruh ngambil itu, krosoknya dari pelepah pohon kelapa ya. Lalu mereka Kiai Haji As'ad Samsul Arifin diajak oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan duduk di krosok itu gitu. Lalu dia keduanya bisa terbang menuju Mekah untuk melaksanakan salat asar. Saya tidak rela ya kalau beliau ini adalah seorang wali diceritain begitu. Paling tidak terima itu saya gitu. Berarti yang bikin cerita ini bohong. Kenapa saya katakan bohong? Beginilah, dia itu berangkat asar. Dia mau salat asar di Mekah. Bayangkan coba dia mau dengan oke lah, hebat dia. Bisa salat asar di Mekah ini. Orang yang awam percaya begitu saja. Orang yang bodoh itu percaya begitu saja bahwa memang Muhammad Khalil Bangkalan bisa berangkat ke Mekah. Lah coba berangkat waktu asar Indonesia bagian barat. Masa di Mekah asar Indonesia bagian barat? Allahu Rabbi, naudzubillah min dzalik. Ini cerita bohong. Jadi ini kritik terhadap kisah Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Jadi yang jelas ini santrinya yang salah. Oke, dari cuplikan barusan ada beberapa catatan untuk Bang Zul, sang kritikus. Semestinya sebelum mengkritisi suatu permasalahan, hendaknya mencari data terlebih dahulu, memperbanyak dan menganalisa dengan logika yang sehat, yang tidak begitu dangkal. Karena kalau tidak demikian, kritiknya akan hilang, akan tidak berarti apa-apa, dan terkesan asbun, hanya akan menyisakan tikusnya saja. Untuk masalah benar tidaknya cerita ini, tentu sangat gampang untuk mencari tahu. Tinggal mengkonfirmasi kepada zuriyah dari Syekhuna Khalil atau Kiai As'ad Samsul Arifin. Itu kalau sekedar ingin mencari tahu kebenarannya. Namun kita tidak akan berbicara benar tidaknya, tapi akan melogikakan kira-kira cerita ini masuk logika tidak, masuk akal apa tidak. Karena menurut Bang Zul, kalau orang bodoh, orang awam diceritakan dengan cerita seperti ini akan percaya begitu saja. Ya, saya mungkin termasuk kawan-kawan yang percaya ya menurut Bang Zul adalah orang-orang bodoh. Ya, ini sungguh keterlaluan sebenarnya, tapi tidak masalah. Wong yang mengatakan hal demikian adalah Bang Zul. Ya, tidak berarti apa-apalah. Nah, sekarang kita buktikan. Yang dipermasalahkan oleh Bang Zul adalah Syekhuna Khalil itu berangkat ketika sudah masuk asar untuk melaksanakan sholat asar di Makkah. Berarti tidak mungkinlah, katanya Bang Zul seperti itu. Dan ini tidak jelas sebenarnya. Namun kalau kita teliti, sebenarnya dengan keberangkatan seperti itu ada dua kemungkinan. Bisa saja Syekhuna Khalil sampai ke Makkah itu sebelum asar. Karena seperti yang kita ketahui, jarak antara Indonesia dan Makkah itu kurang lebih 5 jaman lah. Seumpamanya beliau berdua sampai ke Makkah itu sebelum asar, kan tidak ada masalah, tinggal melakukan ibadah-ibadah yang lain, ibadah di Masjidil Haram atau ziarah ke makam baginda Nabi, kan oke-oke saja. Kemungkinan kedua, beliau berdua sampai ke sana ketika asar sudah masuk, ya tinggal sholat, kan seperti itu. Yang kedua, ya sebenarnya Bang Zul ini menurut kami pribadi kurang begitu sopan dalam pemilihan bahasa dan gimmicknya, cenderung meremehkan.
Dan itu sangat tidak pantas karena seperti yang kita ketahui, Syekhuna Khalil itu adalah guru dari para ulama Nusantara dan sudah muttafaq bahwa beliau adalah seorang wali. Dan untuk masalah karomah seperti ini, terbang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang jauh hanya sekejap saja, menurut Bang Zul dan kawan-kawannya, ya utamanya Wahabi, itu dikatakan khurafat atau tahayul atau tidak masuk akal dan semacamnya. Sebenarnya hal seperti ini sangat logis dan masuk akal, hanya saja mereka mungkin kurang nyampe. Logikanya seperti ini. Kita tahu semut. Semut adalah hewan kecil, seumpamanya semut berjalan dari Madura ke Surabaya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun. Itu kalau semut berjalan sendiri. Tapi akan beda cerita kalau semut itu dijalankan. Yaitu kita bawa semut, lalu kita naik sepeda. Maka dengan waktu yang relatif singkat, semut itu akan sampai ke Surabaya. Dan demikian juga karomah. Karomah itu sebuah keistimewaan, kemampuan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Jadi itu adalah kekuatan atau kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memindahkan hambanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Allah yang memindahkan, yang menjalankan, maka kan sangat mungkin sekali. Dan cerita-cerita seperti ini, kehebatan karomah, itu sangat banyak, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Semisal bagaimana cerita Nabi Sulaiman yang meminta salah satu prajuritnya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, di mana Asif bin Barkhia menyanggupi untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis, dan seketika singgasana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman. Ini kan sungguh luar biasa. Kalau kita nalar pakai logika, ya nggak nutut logikanya. Tapi apakah kita tidak mempercayai? Ya bahaya kalau tidak percaya, karena ini Al-Quran. Ya semoga saja Bang Zul dan kawan-kawan Wahabi yang lain tidak mengingkari adanya karomah. Sebenarnya kalau berbicara tentang wali, apalagi yang identik dengan karomah yang warna-warni, itu tidak selayaknya kita bicara ketika beliau sampai pada derajat kewalian, apalagi ketika mengeluarkan karomah. Karena hal itu tidak bisa kita tiru. Selayaknya kita membicarakan wali adalah bagaimana ia mendapatkan wilayah, mendapatkan pangkat tersebut. Perjalanan ibadahnya, perjalanan menuntut ilmunya, ini yang semestinya kita cari dan bisa kita tiru. Semoga yang sedikit ini bisa membuka kesadaran kawan-kawan Wahabi kita, utamanya Bang Zul sang kritikus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.